Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat yang tidak sah atau batal. Sholat yang tidak sah atau batal apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat itu batal. Contohnya sholat tanpa wudhu, maka otomatis sholatnya batal. Ketika kita sudah wudhu dan melaksanakan sholat kita itu bisa batal ketika kita melakukan hal-hal seperti berikut ini. 1. Berhadas. Jika kita berhadas, entah itu hadas besar atau hadas kecil, maka sholat kita batal. Apa itu hadas? Hadas dalam penjelasan lain adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur kita. Apa itu kubul? Kubul dalam bahasa Indonesia artinya kelamin. Sedangkan kubul artinya tempat pembuangan kotoran kita yang ada di belakang. Jika salah dua dari lubang tersebut mengeluarkan sesuatu, maka sholat kita batal. Nomor 2. Jika kita melaksanakan sholat, kemudian kita terkena najis yang tidak bisa dimaafkan. Contohnya, najis yang tidak dimaafkan apa? Kotoran manusia. Kemudian, sholat kita juga batal jika kita berkata-kata dengan sengaja, walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Yang keempat, sholat kita juga bisa batal jika kita terbuka auratnya. Misalnya kita sholat, tiba-tiba kita lupa untuk memakai penutup paha kita. Artinya memakai celana pendek saja. Maka batallah sholat kita. Untuk yang membatalkan sholat yang kelima adalah jika kita mengubah niat. Misalnya kita ingin memutuskan untuk berhenti sholat, maka sholat kita otomatis menjadi batal. Yang keenam, kita makan ataupun minum meskipun sedikit. Jika kita sedang sholat, tiba-tiba kita mengunyah permen, maka sholat kita otomatis batal. Yang ketujuh, jika kita melaksanakan sholat kita kemudian bergerak-gerak berturut-turut sampai 3 kali, seperti melangkah, berjalan, ataupun melompat, yang itu bisa membuat batal sholat kita. Yang ke-8, jika kita melaksanakan sholat tiba-tiba kita membelakangi kiblat, maka otomatis sholat kita juga menjadi batal. Yang ke-9, jika kita melaksanakan sholat kemudian kita menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Misalnya kita melaksanakan sholat subuh, misalnya ketika kita melaksanakan ruku sampai 5 kali atau 6 kali dengan alasan biar tambah sehat. Bangun pagi kita melaksanakan olahraga, nah ruku terus menerus, itu juga bisa membatalkan sholat kita. Yang ke-10, membatalkan sholat adalah ketika kita tertawa terbahak-bahak, itu bisa membuat batal sholat kita. Yang ke-11, jika kita melaksanakan sholat secara berjamaah dan kemudian kita mendahului imam, ketika imam sedang takbiratul ihram Allahu Akbar dan kita kemudian mendahuluinya dengan melaksanakan ruku langsung, kita melampaui 2 rukun imam, yaitu melampaui membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita ruku, kemudian kita i'tidal, maka kita bisa menjadi batal sholat kita. Yang terakhir, orang yang batal sholatnya adalah mereka yang murtad, artinya keluar dari agama Islam. Nah, itulah ke-12 hal yang bisa membuat kita batal dalam sholat kita. Berikut adalah poin-poin dari ke-12 hal tersebut. Ya, ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi jangan sampai kita melakukan hal ini ketika sedang melaksanakan sholat. Kita jaga, kita benahi kualitas sholat kita, sehingga sholat kita bisa menjadi lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih tertib, lebih tenang, sehingga bisa membuat Allah senang dan memberikan pahala ataupun nilai yang lebih kepada kita. Demikian penjelasan dari Pak Nanang tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.